Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Pada video kali ini saya akan membahas teori perkembangan Pavlov atau yang lebih sering dikenal dengan teori pengkondisian klasik atau classical conditioning. Teori ini sangat penting dalam dunia pendidikan karena menjelaskan bagaimana perilaku seseorang dapat terbentuk melalui pengalaman dan kebiasaan. Pengertian teori perkembangan Pavlov. Teori Pavlov dikemukakan oleh Ivan Petrovich Pavlov, seorang ilmuwan asal Rusia. Teori ini menjelaskan bahwa belajar merupakan proses terbentuknya hubungan antara stimulus dan respons. Menurut Pavlov, seseorang dapat belajar atau menunjukkan perilaku tertentu karena adanya rangsangan yang diberikan secara berulang-ulang, sehingga menimbulkan reaksi otomatis. Dengan kata lain, perilaku manusia bisa dibentuk melalui pembiasaan. 2. Konsep dasar teori Pavlov. Konsep dasar dari teori Pavlov adalah pengkondisian klasik, yaitu proses belajar yang terjadi ketika stimulus netral dipasangkan dengan stimulus alami hingga akhirnya memunculkan respons yang sama. Dalam teori ini terdapat beberapa istilah penting, yaitu stimulus netral atau yaitu rangsangan yang awalnya tidak menimbulkan reaksi. Stimulus tak bersyarat, yaitu rangsangan alami yang langsung menimbulkan respons. Selanjutnya, respon tak bersyarat atau reaksi alami terhadap stimulus. Selanjutnya, stimulus bersyarat atau stimulus yang telah dikondisikan. Selanjutnya, respon bersyarat, reaksi hasil pembelajaran. 3. Ilustrasi percobaan Pavlov. Untuk memudahkan pemahaman, mari kita lihat ilustrasi klasik Pavlov. Pavlov melakukan eksperimen dengan anjing. Awalnya, anjing mengeluarkan air liur saat melihat makanan. Makanan sama dengan stimulus tak bersyarat. Air liur sama dengan proses tak bersyarat. Kemudian Pavlov membunyikan bel setiap kali makanan diberikan. Setelah dilakukan berulang kali, bunyi bel saja tanpa makanan sudah membuat anjing mengeluarkan air liur. Artinya, bunyi bel telah menjadi stimulus bersyarat dan air liur menjadi respons bersyarat. 4. Ciri-ciri atau karakteristik teori Pavlov. Teori Pavlov memiliki beberapa ciri utama, yaitu menekankan hubungan antara stimulus dan respons. 2. Perilaku terbentuk melalui respons. Perilaku terbentuk melalui proses pembiasaan. Tidak menekankan proses berpikir atau kesadaran. Selanjutnya, belajar terjadi karena pengulangan dan pengalaman. Respons bersifat otomatis atau refleks. 5. Jenis-jenis stimulus dan respons dalam teori Pavlov. Dalam teori Pavlov terdapat 2 jenis stimulus dan respon, yaitu stimulus dan respon tak bersyarat, yaitu yang muncul secara alami. Stimulus respon bersyarat yaitu muncul setelah proses pengkondisian. Keduanya saling berkaitan dan membentuk perilaku baru pada individu. 6. Proses terbentuknya perilaku menurut Pavlov. Proses terbentuknya perilaku menurut Pavlov terjadi melalui beberapa tahap, yaitu pemberian stimulus alami, muncul respon alami, stimulus netral dipasangkan dengan stimulus alami. Pengulangan secara terus-menerus terbentuk respon baru tanpa stimulus alami.
Respon ini menunjukkan bahwa lingkungan sangat berpengaruh terhadap perilaku seseorang. Penerapan teori Pavlov dalam pembelajaran. Dalam dunia pendidikan, teori Pavlov dapat diterapkan. Misalnya, guru memberi pujian pada setiap siswa yang menjawab dengan benar. Suasana kelas yang nyaman membuat siswa senang belajar. Atau musik musik atau ice breaking untuk membangun suasana positif. Dengan pembiasaan yang baik, siswa akan memiliki respons positif terhadap kegiatan belajarnya. 8. Kesimpulan dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa teori Pavlov menjelaskan belajar sebagai hubungan stimulus dan respons. Perilaku dapat dibentuk melalui pengkondisian dan pembiasaan. Teori ini sangat bermanfaat dalam membentuk sikap dan kebiasaan peserta didik. Dengan memahami teori Pavlov, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan menyenangkan. Demikian penjelasan mengenai teori perkembangan Pavlov. Semoga bermanfaat. Jika ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.